Baik, di sini kita lanjut lagi. Itu bagaimana cara alamat IP itu bisa didistribusikan atau bisa dibagikan. Yang pertama bisa secara private IP address. Nah, jadi IP private ID private ini ditetapkan ke perangkat oleh router melalui Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Atau IP address ini bisa diatur secara manual setelah perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui suatu router. Kemudian ada public IP address. Nah, IP public ini ditetapkan ke perangkat atau oleh penyedia layanan internet atau ISP. Nah, aktivitas internet akan melewati ISP, kemudian dialihkan kembali ke perangkat menggunakan public IP address. Kemudian ke alamat IP dinamis. Nah, di jaringan lokal atau local area network, itu IP dinamis biasanya ditetapkan oleh router jaringan. Untuk jaringan yang terhubung ke internet, ISP menetapkan IP address dinamis ke komputer kliennya. Kemudian alamat IP statis. Nah, jika tidak ingin suatu router itu menetapkan ID address yang berbeda setiap kali Anda terhubung ke dalam jaringan lokal, atur IP statis di perangkat Anda. Nah, untuk melakukannya Anda bisa menggunakan pengaturan jaringan suatu OS yang digunakan atau halaman konfigurasi router. Nah, ternyata dalam implementasinya, ternyata IP address itu memiliki suatu ancaman dari keamanannya. Yang pertama dari melacak lokasi dan aktivitas Anda. IP address itu bisa menunjukkan geolokasi dan aktivitas internet Anda, kota, atau bahkan alamat Anda dan aktivitas transaksi elektronik pun bisa dilacak dengan alamat ini. Akibatnya, Anda bisa dibuntuti, dikerjai, atau bahkan beresiko menjadi suatu korban kejahatan dari suatu data. Kemudian meretas perangkat. Nah, perangkat Anda terhubung ke internet melalui alamat IP dan port. Nah, dengan mengetahui IP address Anda, hacker itu bisa memaksa untuk mengambil alih komputer Anda. Lebihnya parahnya lagi, mereka bisa menginstal suatu malware yang dimana malware ini tuh akan mencuri suatu informasi yang mungkin sangat sensitif dari datanya untuk melakukan suatu tindakan yang kriminal dan juga merugikan bagi si jaringannya ataupun servernya. Nah, kemudian menggunakan resource atau melakukan framing. Nah, jika IP address Anda jatuh ke tangan suatu penjahat, mereka bisa menyalahgunakan untuk menjebak Anda. Misalnya mereka bisa mendownload ataupun mengupload konten tidak senonoh melalui alamat Anda jika itu terjadi, yang mungkin bisa melanggar syarat dan ketentuan dari ISP. Akibatnya pun bisa berakibat sangat fatal. Nah, jadi IP address itu adalah suatu internet protocol address yang dimana serangkaian angka ada yang unik itu untuk mengidentifikasi suatu komputer atau perangkat dalam jaringan. Jadi versi IP address itu yang paling umum yang sering digunakan tuh di tengah masyarakat adalah IP44, sedangkan penggantinya adalah IP46. Selain kedua protokol ini ada juga IP address publik, pribadi atau privat yang bisa berupa IP address dinamis atau statis. Umumnya itu IP address itu dinamis lebih disukai daripada dengan IP address statis karena lebih aman. Namun IP statis mungkin diperlukan apabila orang-orang memerlukan akses tetap ke suatu perangkat, misalnya kayak printer, yang dimana si komputer satu itu pengen ngeprint. Nah, ngeprintnya itu bukan melalui suatu colokan kabel, bisa melalui set printer, yang dimana membutuhkan suatu apa eh, kode bukan kode IP dari jaringannya, sehingga itu bisa terjadi suatu ngeprint buat keperluan-keperluan lainnya. Mungkin sekian dari penyampaian saya mengenai video tutorial tentang IP address. Mohon maaf bila saya masih ada kekurangan, mungkin pembahasannya masih sedikit karena mungkin yang bisa saya tangkap seperti itu dari pembahasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.